Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas lingkungan bisnis dengan studi kasus yaitu dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global, kebijakan tarif impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Yang pertama, kita perkenalan anggota dulu. Ada saya, Muhammad Dafa Arafi Makesha dengan NIM 241616122. Saya Muhammad Fahmi Hamdullah dengan NIM 241161155. Dengan saya Alvin Setiaputra 24116128. Oke. Yang pertama, kita akan analisis strategis menggunakan pendekatan pastel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal atau hukum. Politik. Dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap stabilitas politik Indonesia. Pertama, potensi tekanan politik akibat penurunan ekspor ke Amerika Serikat. Dua, meningkatnya ketegangan dagang dapat memicu instabilitas diplomatik. Tiga, tekanan terhadap pemerintah dari pelaku usaha dan masyarakat terdampak. Langkah strategis pemerintah. Satu, memperkuat diplomasi ekonomi dan bilateral dengan Amerika Serikat dan mitra strategis lain. Contoh Tiongkok, ASEAN. Dua, diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan. Tiga, aktif dalam forum WTO dan APEC untuk mendorong perdagangan bebas. Ekonomi. Dampak dari ekonomi yaitu pertama, penurunan ekspor ke Amerika Serikat. Dua, industri berbasis ekspor. Contohnya tekstil, elektronik terdampak. Tiga, meningkatnya pengangguran. Empat, perlambatan investasi. Strategi mencapai pertumbuhan ekonomi yaitu pertama, mendorong hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah ekspor. Dua, perluas perjanjian dagang dan integrasi rantai pasok regional. Tiga, percepat reformasi struktural dan perbaiki iklim investasi. Sosial. Dampak sosial yaitu pertama, PHK di sektor ekspor. Tiga, meningkatnya kemiskinan. Dua, meningkatnya kemiskinan. Tiga, meningkatnya pengangguran. Empat, kesenjangan sosial melebar akibat dari dampak ekonomi tidak merata. Program sosial yang dapat diterapkan yaitu pertama, membuat program pelatihan ulang para tenaga kerja. Dua, subsidi sementara atau perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Tiga, mengembangkan ekonomi lokal dan kewirausahaan berbasis komunitas. Silakan Mas Alvin. Teknologi, dampak terhadap inovasi dan teknologi. Satu, keterbatasan akses komponen teknologi dari US akibat tarif. Dua, terjadinya hambatan dalam peralihan teknologi dan mengadopsi teknologi asing. Langkah penguatan teknologi dalam negeri. Investasi dalam R dan D nasional dan kolaborasi industri akademis. Dua, insentif pajak untuk industri teknologi lokal. Tiga, pengembangan ekosistem startup. Empat, meningkatkan produksi komponen dalam negeri. Lingkungan, dampak 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 terhadap lingkungan. Satu, dorongan ke industri dalam negeri bisa meningkatkan emisi dan eksploitasi SDA jika hal tersebut tidak dapat dikendalikan. Dua, diversifikasi pasar ekspor bisa mengarah ke pasar dengan standar lingkungan lebih rendah. Tiga, strategi pertumbuhan. Integrasi prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan industri dan perdagangan. Dua, penguatan regulasi lingkungan di sektor ekspor. Tiga, insentif bagi produk ramah lingkungan dan energi terbarukan. Legal atau hukum. Aspek hukum tarif US. Tarif sepihak dapat bertentangan dengan prinsip WTO. Resiko retaliasi dagang dan pelanggaran perjanjian internasional. Langkah hukum Indonesia ajukan gugatan melalui WTO Dispute Settlement Mechanism. Dua, perkuat posisi dalam perjanjian dagang multilateral dan bilateral. Tiga, bangun koalisi dengan negara-negara yang terdampak untuk menekan US secara hukum diplomatik. Selanjutnya, rekomendasi strategis Indonesia menghadapi tarif Amerika Serikat dan menuju negara maju. Yang pertama ada diversifikasi pasar ekspor dan penguatan diplomasi ekonomi. Masalah, ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi kebijakan tarif. Strategi, perluas kerjasama dagang ke negara mitra non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Manfaatkan perjanjian seperti RCEP dan dorong finalisasi Indonesia EU-CEPA. Contoh, Vietnam berhasil menekan dampak perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok lewat Free Trade Agreement dengan Uni Eropa pada tahun 2020. Menurut data,
Menurut Kemendak tahun 2023, ekspor ke Amerika Serikat masih mendominasi 9,7% dari total ekspor di Indonesia. Yang kedua, ada peningkatan SDM dan inovasi teknologi. Masalah, Indonesia masih tertinggal dalam produktivitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi. Strategi, skala besar investasi, pendidikan vokasi, politeknik industri, dan pelatihan digital. Insentif R&D dan paten untuk sektor manufaktur dan teknologi. Contoh, kartu prakerja dapat dikembangkan jadi platform pelatihan industri berbasis kebutuhan lokal. Data, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, mencatat Indonesia hanya menginvestasikan 0,24% dari PDB untuk R&D pada tahun 2022, yang mana itu sangat jauh sekali dari negara maju yang sudah lebih dari 2%. Sekian presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.